Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 3 baris ya? Oke. Ya. Luruskan barisannya. Beri spasi sini. Oke. Beri celah untuk orang lain lewat. Zel, sudah luruskan barisannya, Zel. Bit, jangan bersandar di tembok lagi, Bit. Yang lurus, Bit. Sudah baik, yang bagus. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kayak makanannya nanti disambung. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siap, gerak. Luruskan. Bila luruskan berarti yang di belakang menyesuaikan dengan yang di depan. Nah, luruskan. Oke. Biar sementara. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tangguh ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Yang siswi silakan masuk duluan. Siswi masuk duluan. Langsung saja langsung. Boleh, semua gantian. Siswi dulu, selesaikan semua yang siswi masuk. Baik, sekarang yang laki-laki. Rapikan sepatunya, susun yang baik. Oke, silakan masuk. Silakan masuk, Bit. Apa nih? Silakan masuk, Bit. Ya, silakan masuk. Tunggu Bapak di dalam. Silakan duluan masuk. Baik, silakan masuk, baik. Inggih, inilah
Oh, nggih. Ke bawahnya. Iya itu. Oh, nggih bujur. Pon enggak tip egg, ranting-ranting kayu masukkan di dalam. Bukan tas anu nah. Anu Iya, bujur. Iya itu. Biar masih ada kursi yang di atas meja, tolong turunkan. Iya nanti, tenang saja. Nih, Abid, cek kamera kamu. Baik, ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, Mikael, kalau kamu sudah melihat teman kamu sudah siap dan berdirinya baik, baru pimpin ucapkan salam. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak. Tidak usah mengetuk meja. Baik, waalaikumsalam. Maaf, ada gangguan sedikit, kesalahan teknis. Belum duduk nanti dulu. Fadil yang siap berdirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga kepada kalian semua di sekolah pagi hari ini. Baik, semuanya boleh duduk. Persilakan. Nah, kalau Bapak mempersilakan duduk, baru kita duduk. Jadi, ketika guru berdiri, kita juga ikut berdiri untuk menyambutnya sebagai tanda penghormatan. Iya, penghormatan. Baik, Bapak mau mengumumkan suatu temuan. Siapa yang merasa kehilangan makanan ini? Ya, silakan. Bapak persilakan untuk minum saja terlebih dahulu. Makan nanti akan Bapak beri waktu kalau mau makan bekal. Kalau mau minum silakan. Boleh nanti. Untuk saat ini tidak makan dulu. Karena anak-anak hebat itu makannya sebelum pergi ke sekolah. Siapa yang sudah sarapan hari ini angkat tangan. Sarapan yang sudah sarapan. Oke, turunkan. Angkat tangan yang belum sarapan jujur. Tinggi-tinggi. Oke, turun. Dah, turun. Kalau setengah makan setengah enggak, selama makanan itu sudah masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh perut kita, berarti sudah walaupun sedikit. Kenapa tidak sarapan hari ini? Orang tuanya tidak masak atau kalian yang terlambat bangun atau ada? Abid, alasannya kenapa? Masih kenyang. Gara-gara tadi malam makan. Terus kenyangnya karena apa? Gak tahu. Karena dia kayak misterius gitu. Kalau dipanggil ibunya, aku nggak usah dia makan. Oke. Ayo baik. Siapa yang mau menabung? Ya, kumpulkan tabungannya antar ke depan. Ya. Siapa di barisan sini yang tidak sarapan? Kamu. Namanya Lutfia. Kenapa Lut tidak sarapan? Lambat bangun. Tadi malam tidurnya jam berapa? 9. Jam 9. Apa kegiatan yang membuat kamu sehingga tidur jam 9? Kecapean. Gara-gara? Main. Nah, kalau bisa Lutfia tidurnya itu lebih cepat lagi. Kalau sudah sholat isya, kemudian ada kegiatan belajar, setelah belajar langsung tidur. Jam 8 itu cukup untuk tidur sudah, oke? Biar nggak terlambat. Jadi sarapan sempat. Sarapan tidak tadi? Sarapan. Oke, alhamdulillah. Bagus. Tapi kalau bisa tidurnya lebih cepat lagi biar lebih segar. Baik, silakan duduk. Bapak tidak menyuruh kalian berdiri di situ. Oh iya. Silakan duduk.
Duduk rapi. Oke. Kita mau siap belajar. Bapak mengizinkan kalian keluar dari kursi kalau ada sesuatu yang mengharuskan kalian keluar dari kursi. Kalau tidak ada yang mengharuskan kalian keluar dari kursi, jangan keluar dari kursi. Tidak harus seperti ini juga tidak apa. Santai saja belajar dengan Bapak. Dan Bapak ingatkan, Bapak mungkin kadang-kadang bikin video pembelajaran seperti ini untuk kalian belajar lagi nanti di rumah. Nah, ketika kalian merasa tertinggal pelajaran hari ini, bisa cek di YouTube kita SDIT Baitur Rahman Buntok. Namun Bapak ajarkan ke kalian, Agit, jangan terlalu alay, jangan terlalu alay seakan-akan tidak pernah melihat kamera. Tidak perlu kalian mendekat-dekati kamera. Bapak seperti ini, tidak perlu. Anggap biasa saja. Apakah ada yang tidak pernah melihat HP? Angkat tangan. Nah, semuanya pasti pernah melihat HP. Bahkan mungkin semuanya sudah bisa main HP. Baik. Bapak mau menanyakan yang belum sarapan lagi. Siapa tadi yang belum sarapan? Barisan sini? Ada? Oh, tidak ada, bagus. Sini. Kenapa tidak sarapan? Bangunnya lambat. Tidur waktu tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10, soalnya adek tadi malam masih bangun, Kak. Oh, jadi jaga adek dulu atau adeknya? Soalnya kalau karamel itu tuh adeknya belum tidur kayak susah gitu. Oh, kalau adeknya belum. Kan kalau adeknya belum tidur suka teriak-teriak. Oh, suka teriak-teriak. Terus kamu satu kamar sama adek? Oh iya. Nah, kalau seperti itu, minta tolong orang tuanya bagaimanapun caranya supaya bisa menidurkan atau mengkondisikan adeknya supaya tidak mengganggu kakaknya untuk tidur. Kalau bisa adeknya juga dibuat bagaimana supaya bisa cepat tidur. Oleh karena itu penting bagi kita supaya tidur cepat. Minta tolong orang tuanya, Bu, Pak, minta tolong, ulun mau tidur, saya mau tidur. Soalnya besok sekolah dan saya harus sarapan. Iya. Setelah alarm juga boleh. Pakai alarm nggak alarmnya di rumah? Nggak. Kadang-kadang enggak. Nah, hari ini bangun jam berapa? Pukul berapa? Tadi jam setengah 6 gitu. Setengah 6 itu masih cukup kalau kalian mandi mungkin 10 sampai 15 menit. Kemudian makan 5 menit lebih atau 10 menit. Insya Allah cukup saja. Yang penting ada makanan yang masuk. Tapi kalau tidak sempat di rumah, bawa bekal ke sekolah. Nah, wajibkan bawa bekal ke sekolah setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Berarti rata-rata alasannya gara-gara lambat bangun tidur. Berarti orang tuanya sudah menyediakan makanan di rumah kalau pagi. Sudah? Ada orang tuanya yang tidak menyediakan makanan untuk anaknya kalau pagi? Apakah masih ada orang tua yang tidak menyediakan makanan untuk anaknya di pagi hari? Oke, Bapak bagus, jujur. Bapak mau tanya, ini Padil? Ya, kenapa Padil? Ya udah lambat dong ya. Tapi orang tuanya masak nggak? Bekal bawa? Nah, berarti itu harus jadi PR orang tua juga. Karena walaupun anaknya bangun terlambat, orang tua itu harus siap menyediakan makanan dan minuman. Anaknya terlambat bangun. Kemudian kalau dia sarapan di rumah akan datang terlambat ke sekolah. Maka alternatifnya, caranya anaknya harus dibawakan bekal. Angkat tangan yang mau bekal hari ini. Yang membawa bekal. Bagus. Kayak turunkan walaupun sedikit. Nah, biasakan kalau bisa semuanya bawa bekal sekalipun di rumah sudah sarap. Jangan hanya fokus hari Jumat. Ya usahakan setiap hari. Bapak itu sekarang sudah terbiasa sarapan. Alhamdulillah. Nah, setiap pagi harus makan. Kalian juga harus biasakan. Karena kadang ada yang tidak terbiasa sarapan. Padahal sarapan itu bagus.
kakinya. Oke. Apa? Silakan. Makan telur rebus? Bawa bekal. Telur rebusnya sudah dimakan? Iya, alhamdulillah. Yang penting lebih dari satu, bagus. Itu sehat juga telur itu. Asal jangan telur mentah. Kurang enak nanti. Harus disajikan dengan cara dimasak. Itu Fadil. Terima kasih sudah jujur. Bapak harap kamu sampaikan ke orang tua, kata Bapak Ibu guru di sekolah, walaupun ulun bangun terlambat, walaupun saya bangun terlambat, mohon tetap disediakan bekal. Betul? Bekal untuk makan di sekolah. Jangan hanya mengandalkan uang jajan. Uang jajan itu tidak cukup untuk membuat perut kita ini bukan hanya kenyang, cukup untuk menambah energi. Kalau makanan-makanan ringan itu tidak cukup, harus makanan pokok, nasi, gandum, jagung boleh. Kalau orang dulu itu ada yang makan bekalnya singkong, roti, ubi. Nah, jarang yang makan susu, kali minum susu jarang. Kalau orang dulu itu. Terus? Pas ulun buka, ada embrionya. Ya. Suka makan telur? Ya. Kalau kita sering makan telur itu tubuh kita insya Allah sehat. Kemudian perkembangan kita juga bagus. Asal makanan-makanan sehat. Nah, Fadil tadi malam tidur jam berapa? Jam 8 sih. Bagus sudah. Tadi malam tidurnya pukul jam 4 itu sudah bagus. Berarti bangun? Jam berapa? 30. Ya, pukul 6.30. 6.30. Malah terlambat. 5.30. Tapi tidurnya jam berapa? Jam 9 tapi terbangun jam 11 nyamuk. Tidak apa-apa. Tidur yang bagus itu kalau bagi kita anak-anak ini pukul 8 sudah cukup untuk tidur. Karena biasanya pukul 19 itu atau pukul 7 malam selesai kita melaksanakan sholat isya, ada waktu sejam itu kalau kalian mau mempersiapkan alat tulis untuk belajar besok, ada waktu masih. Kalau mau murojaah, belajar sedikit, mengingat kembali, ada waktu. Patok sampai jam atau pukul 8 untuk tidur. Supaya kita bisa membiasakan kebiasaan atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau sholat subuh kalau kita ngantuk sahur Pak sampai akhir kita ngantuk. Asal tidak lewat waktunya. Kalau sekarang waktu subuh itu akhirnya itu pukul 5 lewat 20 atau 25 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 5.30. Jadi kalau masih jam 5 masih sempat sholat subuh. Karena biasanya sholat subuh itu pukul 4 sekarang. Baik, coba untuk mengingat kembali tugas yang harus kita laksanakan atau kewajiban yang kita laksanakan sebagai anak Indonesia hebat. Kita lantunkan sama-sama lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Oke, tahan. Baik. Tahan. Oke, tahan. Pakai peraga. Kita peragakan pakai tangannya. Oke, Bilal angkat tangannya, Abid. Tinggi-tinggi boleh. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Lagi, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi. Hadir semua. Tidur cepat, beristirahat. Oke, tepuk tangan untuk kita pagi hari ini. Sekarang boleh
Duduk rapi. Wahid, isnin, salasa, arba. Tanpa membunyikan mejanya duduk rapi itu seperti ini. Wahid, isnin, salasa, arba. Duduk rapi. Wahid, isnin, salasa, arba. Kalau kalian masih membunyikan mejanya, berarti masih seperti anak-anak atau bocil-bocil kelas 1. Sekarang sudah kelas berapa? Itu dia melarikan diri. Abid, tidak perlu mengurus orang di luar ya, kita urus diri kita di kelas masing-masing bersama kawan-kawan. Karena hari ini kita mau belajar. Baik, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tapi yang membuat kita sedih, bagaimana mau semangat kalau ada beberapa yang belum saraf? Nah, jadi mungkin dengan terpaksa kita belajar dalam situasi yang seperti ini, walaupun kita tidak sarapan, kita usahakan kita tetap semangat. Nah, walaupun harus dipaksakan. Tapi jangan sampai terlalu membuat kita kecapean. Baik, sekarang Bapak mau minta tolong yang tidak sarapan tadi untuk membantu Bapak ke depan memimpin doa. Oke, silakan maju. Abid, Lutfia, siapa lagi? Fadil, maju semua. Siapa lagi yang belum sarapan? Oke, Karamel. Oke, kamu juga maju. Sini. Oke, sini. Oke, maju. Yang belum sarapan. Siapa lagi? Ada lagi yang jujur? Ya, Abid juga. Nah, ini di sini saja. Sama Bapaknya. Ini ada Pak Diel, sini Diel. Ada lagi, jujur yang belum sarapan. Siapa? Oh, belum ya. Enggak apa-apa. Baik. Coba Bapak mau lihat apakah kalian tetap semangat walaupun belum sarapan? Oke. Ini artis kita hari ini. Oke. Beri tepuk tangan untuk mereka berenam. Duduk. Ingat kata Bapak, Pak. Jangan terlalu alay melihat kamera. Nanti saksikan saja di YouTube. Baik, kita sama-sama persiapan berdoa. Yang lagu tangan ke atas. Harus semangat. Kalian juga ikut. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan di gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan kiri atas bawah siap satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wafi'a warzuqni fahman kamilah wa lisanan dzakira
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berenam. Terima kasih. Duduk kembali. Silakan. Ya, silakan Bit, duduk kembali. Baik. Bapak harapkan yang berenam ini ketika Bapak masuk lagi, entah besok atau hari apapun bersama guru-guru yang lain, kalian sudah dalam keadaan semangat dan sudah sarapan. Amin ya robbal. Oke. Tuntut orang tua kalian, tuntut orang tua. Ya, tuntut dengan cara yang baik. Bu, Pak, minta tolong bangunkan kami cepat dan sediakan makanan. Sediakan makanan. Jangan banyak meminta, apapun yang disediakan selama bisa dimakan, makan. Dulu Bapak makannya ikan kering. Dulu ikan kering, nasi dicampur kuahnya itu pakai kuah air teh. Ya, ada Pak. Dulu orang tua ngajarin Bapak makannya seperti itu. Tetap Bapak makan, tetap Bapak nikmatin. Yang penting mau sarap. Yang penting tidak makan ikan yang masih hidup. Siapa yang bisa makan ikan masih hidup? Oke, silakan Bilal. Iya. Hari ini siapa yang tidak turun? Ini ada yang tidak turun? Siapa? Oh, Nisa. Baik. Aisyah. Aisyah bekal. Ayo dia ya. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, kalian sembari Bapak mengecek kehadiran, kalian keluarkan buku PAI. Buku PAI kelas 4 boleh. Silakan keluarkan buku PAI kalian. Ya. Betul, PAI artinya pendidikan agama Islam. Keluarkan dulu bukunya Mikail. Oke, baik. Kita mau murojaah dulu. Kita mau baca surah pendek dulu Mikail. Dari At-Takatsur sampai Az-Zalzalah, 4 surah. At-Takatsur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat sampai Az-Zalzalah. Kita coba baca sama-sama sambil mengeluarkan bukunya. Wahidnani talata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Siapa yang hafal At-Takatsur? Coba Mikail maju ke depan. Bacakan sini. Boleh maju Mikail. Ya, Mikail. Boleh. Mikail. Ayo dia. Aisyah, ayo dia. Maju ke depan coba. Sebentar maju ke depan. Ya. Coba, sini ayo dia. Ya, pegang. Sekarang menghadap ke teman-teman. Coba kita dengarkan Aisyah Ayudia
1, 2, 3. At-takasur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallah. Sadaqallahul Terima azim. kasih. Tepuk tangan untuk Aisyah Ayudia. Nah, Mikail, masa kamu kalah sama perempuan, kamu sudah hafal? Kalau diminta maju, maju. Coba saja. Kalau salah tidak apa-apa, namanya juga belajar. Baik, Bapak mau absensi dulu. Angkat tangan yang tinggi yang hadir. Afika Syakira hadir. Bapak bisa sama Alfa ngomong terus ya kedengeran. Ya, nanti Bapak. Apa enggak ya? Biar satu orang saja dia bisa. Ya, silakan. Aila Farisa hadir. Aisyah Ayudia hadir. Aksan Alika Naila. Alisa Istiqomah. Anissa Afifah tidak hadir. Ada. Akila Zahra. Araina. Arkan. Aufar. Azrina. Karamel. Kasilda Akila. Dafa Maulana. Angkat tangan Dafa. Faiza Azkira. Haura Rahimah. Lutfia. Mikail. Abid. Abijar. Oh, di luar izin tadi ya. Bilal Uwais. Bilal, biasakan minum air mineral, Bilal. Air kita masih ada tidak di kelas? Masih ada, Masih full, masih banyak. Nah, tinggal bawa botol saja. Uang jajannya bisa ditabung. Fadil. Faik. Filbi. Muzaki. Naufal Alfatan. Naufal Fatan. Iya betul. Naila. Nur Azizah. Rizky Pratama. Syahpa Nafisa. Ada tidak? Tidak turun. Syahpa Nafisa ada? Ya Syahpa atau Syahna? Ya Syahna Nafisa hadir. Maaf. Safwatun Nisa tidak hadir. Tidak turun hari ini. Baik. Jadi tahan baru sakit nak. Aditya. Wah, kamu. Baik. Baik. Oh, Pak ada tikus, Pak. Mari Baik, duduk rapi Baik. Ya, Pak ada tikus, Pak. Duduk rapi. Baik, mari kita mulai belajar hari ini. Sama-sama sekali lagi dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pai. Sudah disiapkan buku tulisnya, semua alat tulisnya. Bilal, mana alat tulisnya? Bukunya keluarkan. Bapak mau cek.
kesiapan kalian. Biasakan jangan meminjam kalau bisa. Kalian sekolah itu harus ada memiliki barang masing-masing. Jangan biasakan meminjam. Minta tolong orang tua kalian lebih perhatikan lagi tentang belajar kalian di rumah dan di sekolah. Betul? Ya. Malu kita kalau sering minjam sama orang. Nah, bagus. Baik, sudah semua? Bapak lihat sudah ada bukunya semua. Pai hari ini. Aksan? Pai sudah? Baik. Sekarang Bapak mau tanya. Kalian selama bersekolah di SD ITB Itu Rahman, mulai dari kelas 1, 2, 3, pernah belajar agama tentang apa saja? Coba kasih tahu Bapak. Tentang apa saja kalian belajar? Materinya. Tentang materi apa saja yang pernah kalian ingat? Sebutkan nama-nama materinya. Misalnya wudhu. Nah, pernah diajarkan wudhu? Pernah. Apalagi yang pernah diajarkan? Salat, menghafal surah pendek, berdoa, Asmaul Husna, salat witir, wudhu. Nah, sekarang di kelas 4 itu juga tetap akan dipelajari, namun untuk lebih mendalaminya lagi. Di samping itu, kita akan belajar materi yang lain yang berkaitan dengan agama kita, yaitu tentang hubungan sesama. Tentang hubungan sesama. Maksudnya apa? Tentang kita berteman ini, nah, berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga kita. Nah, bagaimana cara yang baik menurut kalian? Cara menjaga hubungan yang baik itu seperti apa? Ketika kita berteman dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang, terus kita mau menjaga hubungan baik dengannya, apa yang harus kita lakukan? Apa? Jangan? Boleh jawab. Apa? Iya, betul, boleh. Apalagi supaya kita bisa menjaga hubungan kita baik dengan teman. Boleh. Tidak boleh melupakan satu sama lain, boleh. Harus saling menjaga supaya erat hubungan kita dengan orang lain. Apa baik? Saling menyayangi, betul. Nah, ternyata di dalam Islam ya, toleransi, saling menghargai perbedaan, tidak menyakiti orang lain. Nah, itu termasuk menjaga hubungan baik. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Mari kita tulis sama-sama judul materi hari ini. Oke, kita tulis dulu keterangan waktu hari ini. Kamis. Tanggal 24. Tulis dulu, Zaki. Materi hari ini tentang menjaga hubungan baik. Oke, ini materinya. Silakan ditulis dulu. Karamel, silakan ditulis. Bilal, kakinya Bilal, mohon turunkan. Baik, boleh ditulis dulu. Siap, Oke. Tulis dulu materi hari ini. Boleh. Kakinya di bawah meja, Abijar. Ya. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Silakan tulis Aufar. Itu buku tulisnya. Silakan ditulis yang ada di depan.
Oke, sekarang Bapak mau tanya, baik, untuk apa kita menulis materi yang di depan? Ada yang tahu? Bantu Bapak. Siapa yang tahu kira? Kenapa selama belajar kita kadang-kadang mendengarkan, kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang kita menulis? Kenapa? Menurut kalian ketika kalian tidak menulis materi ini, mudah tidak untuk diingat materinya? Atau bukan seperti itu. Ketika kita tidak menulis, apakah materi itu mudah untuk diingat atau sulit untuk diingat? Sulit tentu, karena kita tidak mengikat ilmu ini dengan tulisan itu seperti tali yang mengikat benda. Jadi ketika diikat benda itu, maka dia tidak akan lepas lagi. Jadi sama dengan ilmu, kalau ilmu itu kita tulis, maka dia sudah kita ikat dan menjadi ingat, masuk ke dalam otak. Itu dia. Paham Tom? Iya, baik. Sekarang tujuannya apa? Hari ini tujuannya kalian akan bersama-sama kita nanti, Mas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, kasih titik di sini boleh. Menulis dan membaca surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Surah 49 ayat ke-13. Satu ayat saja. Baik, boleh tulis tujuan pembelajaran kita. Berarti ada dua hari ini tujuan kita. Menulis dan membaca surah Al-Hujurat. Kalau di buku paket halaman 3, betul sekali. Ini satu surah, satu ayat dalam surah saja. Ini artinya saja. Wahai manusia, sesungguhnya siapa yang sudah selesai nanti menulis artinya akan Bapak beri nilai di bukunya. Nah, ya artinya saja. Kami telah menciptakan dari seorang laki-laki Oke, usahakan kalau menulis fokus dengan tulisannya saja. Mulutnya cukup diam saja. Aksan, jangan mengganggu. Kalau kalian mau menulis ayatnya di atasnya juga boleh. Kalau cuman mau artinya juga boleh. Boleh. Berarti lihat yang di sini. Oke? Ya. Tidak harus punya buku paket. Yang harus kalian lakukan adalah turun ke sekolah. Tidak wajib memiliki buku paket. Kemudian kami menjadikan
Yang mana? Boleh? Dari apa tuh? Dari sini habis itu sebaik kamu. Iya, betul. Semua bersambung. Ya. Iya, boleh artinya sudah. Tidak. Kalau kamu mau menulis ayat Qur'annya nanti bisa, tapi untuk sementara kita tulis artinya dulu. Oke. Boleh, boleh. Dan bersuku-suku. Ya, fokus dulu kamu menyelesaikan tulisan ini. Tidak usah dihiraukan videonya. Jangan, tidak mau. Nanti Bapak cek tulisannya. Sudah selesai. Ini nama surahnya Quran, surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat. Ya, betul. Gak apa-apa. Muzaki? Sudah? Yang sudah di tempatnya masing-masing, nanti Bapak yang mendatangi kalian. Lihat, ayo dia. Siapa yang sudah? Sini Bapak mau kasih nilai. Baik, tulisannya lebih rapi lagi nanti. Terima kasih sudah menulis. Rapi itu tidak harus dibilang-bilang, tapi itu harus menjadi kebiasaan. Oke. Ini dia. Rizky katanya.
Ya, Rizky. Ada lagi yang sudah? Yang sudah menulis, bantu Bapak membacanya. Arti yang ada di depan, arti ayat yang di depan. Jadi di tempat kalian masing-masing. Arti ayat itu. Oke, 1, 2, 3. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah kamu dari seorang laki-laki dan kemudian kami menjadikan berbangsa-bangsa dan agar kamu sesungguhnya mulia adalah yang paling sesungguhnya lagi Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13. Nah, 49 itu nomor surahnya, 13 itu nomor ayatnya. Kayak Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu surah yang pertama, berarti nomor 1. Ayatnya itu sampai 7. Kalau Al-Hujurat ini kita hanya membahas materi tentang ayat ke-13. Ya, baik, kamu selesaikan dulu yang ini. Fokus yang ini. Udah? Dia absen, dia di tempatnya Bapak yang akan mendatangi kamu. Bapak lihat absen. Bagus. Terima kasih sudah menulis. Nanti lebih bagus lagi nulisnya. Ya, mantap. Ya. Siapa namanya, lupa Bapak? Lutfi. Dapa. Sedikit lagi. Dah, Naila. Ya baik, fokus baik. Fokus dengan tujuan pembelajaran kita hari ini baik. Selesaikan dulu tulisan. Nah, Bapak tidak memperkenankan Aufar baik. Aufar baik, Bapak tidak memperkenankan kalian di depan kalau berbicara. Kalian ke depan itu tujuannya untuk menyelesaikan tulisan ini. Bilal sudah? Nah, bagus. Kayak Bilal karena dia fokus. Fokus dengan tujuan kalian dulu. Nanti kalau sudah sampai pada tujuannya, baru kita berbicara sama-sama. Coba kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Baik, Aufar menulis dan membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13 itu. Nah, itu dulu, selesaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Mantap. Aziz ya. Rizky sudah. Oke. Nah, sambil melihat. Tujuan pembelajarannya belum ditulis. Nah, tulis dulu. Nah, ini sudah. Tujuan pembelajarannya ditulis dulu. Bagus, baik Fadil. Terima kasih. Nih, Bapak pantau orang-orang yang di depan nih. Ini kita kamera nih, biar orang tuanya melihat. Nah, anaknya belajar atau enggak? Anaknya belajar sampai selesai atau tidak? Sudah? Kamu selesaikan dulu tulisan kamu. Nah, mantap. Kenapa ini ada spasinya banyak, terlalu jauh? Oke, baik. Nanti rapi lagi nanti. Mantap. Terima kasih. Siapa lagi? Jangan lupa buku itu jangan sampai hilang. Nanti akan Bapak cari untuk dihisap bukunya. Dihisap itu artinya Bapak ambil lagi nilainya untuk dimasukkan ke raport nanti. Baik, baik. Oke. Lebih rapi lagi nanti latihan. Ayo sedikit lagi selesaikan tulisan. Enggak apa. Dah, Petia sudah. Bagus.
Oke, gantian. Syahna ya. Maaf tadi Bapak kira Syahpa. Syahna. Mantap, terima kasih. Mantap, terima kasih. Mantap, terima kasih. Oke, ditunggu. Jangan mengambil kursi orang. Ini kita kamera. Ini kita kamera orangnya. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Ya, tutup. Itu buka kurung dan tutup kurung. Udah selesai. Baik. Sekarang yang sudah selesai, baik. Semua sudah bisa membaca kan? Oke. Sekarang tugasnya minimal 1. Coba kita cari poin-poin penting atau materi penting yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Contohnya, Bapak contohkan. Allah itu menciptakan seorang laki-laki dan perempuan. Nah, 1 sudah dapat. Kemudian apalagi nanti cari poin-poin pentingnya yang ada di dalam arti surah itu. Boleh digaris bawahi, yang tulisan kalian tadi boleh garis bawahi. Misalnya garis bawahi dulu di poin ini. Bapak bantu 1. Nah, kalian usaha sendiri. Jangan maju ke depan, Fatan. Panggil Bapak saja. Oke. Hari ini Bapak yang jalan. Lihat. Ini contohnya. Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan nah, 1 sudah yang penting. Bapak kasih ada berapa ya clue-nya? 1 2 3 4. Nah, ada 4 materi penting yang di situ. Ya, di dalam arti tersebut, arti syarat tersebut yang kalian coba garis bawahi. Kalau bisa pakai pensil. Oke. Bapak sudah dapat 1. Tilbi sudah. 4. Garis bawahi yang poin pentingnya, yang menurut kalian penting. Kita coba analisis. Kita mencari pokok pembahasannya di situ. Misal, Abid bermain layang-layang, berarti garis bawahi Abid bermain layang-layang. Kemudian layang-layangnya terbang tinggi ke angkasa. Terbang tinggi ke angkasanya kita garis bawahi. Oke, Fatan tadi Bapak nilai. Siapa yang sudah tadi? Mikail. Ada 4 yang dapat kita jadikan materi pembahasan. Nah, Mikail sudah dapat nih. Mantap. Ayo yang lain. Salah ini. Cret. Ayo, mari kita jawab bersama-sama. Kira-kira yang kedua yang mana? Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, Bapak tulis dulu. Ini 1. Ini pokok pembahasan 2. Sekarang yang ketiga, ayo bantu. Belum. Iya, ini yang ketiga ini dulu. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga, agar kamu saling mengenal. Yang keempat,
Orang yang paling bertakwa. Yang keempat. Boleh dari sini, dari sesungguhnya sampai sini. Atau kita buat jadi 3 saja boleh. Ini 3 nih. Ini 3, berarti ini sambung jadi 2. Bersuku-suku ini sampai agar kamu saling mengenal. 3 saja berarti. Ya. Yang pertama, poin pentingnya Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kemudian Allah itu menjadikan derajat manusia itu tinggi di hadapannya apabila dia bertakwa. Takwa, ada yang tahu takwa artinya apa? Bila ditanya takwa, ini boleh Bapak kasih tahu di sini buat tambahan ilmu kalian. Takwa bukan hanya masjid ya, takwa itu. Takwa itu sifat manusia yang harus ada dalam dirinya sebagai orang yang soleh dan solehah. Takwa sama dengan taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau kalian sudah taat dengan perintah Allah, berarti kalian sudah termasuk orang yang mulia. Contoh taat kepada perintah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan ikut berpuasa, berzakat, berhaji bagi yang sudah mampu. Apalagi kepada orang tua harus menghormati, kepada guru juga. Nah, itu taat akan perintah Allah. Menjauhi larangannya, tidak suka membuli orang lain, tidak mengganggu orang lain. Kalau meminjam barang orang lain, pinjamlah dengan baik, dengan sopan. Jangan dikembalikan dengan cara melempar, dan jangan sampai tidak dikembalikan. Ada apa, Ura? Boleh. Karamel sudah tadi? Oke, sudah. Siapa lagi yang sudah? Fadil sudah. Tapi sudah dinilai? Belum. Sini, Fadil. Bagus, mantap. Ya. Ya, boleh. Yang kita garis bawah ini boleh ditulis juga. Boleh digaris juga. Ya. Ternyata banyak bangsa, kita ini bangsa apa? Bangsa Indonesia. Ada tidak bangsa Arab? Ada tidak bangsa Inggris? Nah, bangsa Barat ada. Ada tidak suku-suku di Indonesia ini banyak tidak? Suku apa yang kalian ketahui? Kalimantan, Jawa, Sunda. Suku Dayak. Nah, kemudian suku Bakumpai di daerah, suku Banjar, suku Baduy, suku Batak. Nah, ternyata sudah ada di dalam Al-Qur'an. Sudah ada di dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan semua yang berbeda-beda itu ternyata untuk apa? Agar apa? Agar apa? Agar kita saling. Tuh lihat di dalam ayat Al-Qur'annya. Agar saling apa? Agar saling. Aksan, coba baca Aksan. Kami menjadikan agar saling mengenal. Bila sudah mengenal, dihargai. Pak, kalau kita tidak kenal, Pak, hargai juga. Ya, wajib dihargai. Karena itu juga makhluk Allah. Mau dia seagama, mau dia tidak seagama dengan kita,
mau dia tidak sesuku dengan kita, tidak keluarga dengan kita, tidak satu tempat dengan kita, wajib dihargai, jangan mengganggu. Kita beribadah tidak diganggu orang lain, dan orang lain beribadah jangan kita ganggu juga. Paham, Tom? Nah. Ada tidak permasalahan di kehidupan kalian sehari-hari tentang hubungan sosial? Coba tanyakan ke Bapak tentang hubungan pertemanan kalian dengan kawan-kawan di masyarakat atau di sekolah boleh. Tentang pertemanan nih, coba ceritakan kepada Bapak. Ada tidak? Boleh. Kalau ada yang membuli, itu berarti dia tidak mengamalkan surah Al-Hujurat. Kalau yang dibully, apa yang harus dilakukan? Jangan membalas, Fadil. Laporkan saja kepada guru, laporkan kepada orang tua, laporkan kepada Allah, biar ditindaklanjuti. Jangan membalas, jangan biasakan membalas. Membalas itu artinya batu melawan batu, pecah dia. Iya. Kita harus seperti air. Sekalipun dilempar, dia tidak membalas, tetap diteguknya saja. Nanti balasan itu Allah yang akan memberikan kepada kita dan orang yang menjahat kita. Lebih baik lagi kita membalas orang lain itu dengan kebaikan, doakan dia, ya kan? Bapak dulu sekolah di SMA yang umum. Ada teman Bapak yang tidak seagama, Bapak Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Katolik, Hindu. Kami berteman dan kami tidak mengganggu masing-masing keyakinan dan tidak mengganggu ketika masing-masing beribadah. Nah, itu dia. Itu yang harus kita amalkan pada surah ini. Apalagi sesama orang apalagi sesama ya, tidak ada yang menendang-nendang sepatu orang lain. Tidak ada yang menyimpan atau menyembunyikan sepatu kawan, barang-barang kawan, tidak boleh. Ada lagi yang sudah selesai tulisannya? Alisa? Sudah? Sudah Bapak nilai belum? Belum. Baik. Ya, mantap. Dah, mantap. Sudah, Aufar, mantap Aufar. Mantap. Ya itu. Menghafal apa? Itu di TBTK nanti, pelajaran TBTK ya. At-Takasur nanti kita menghafal. Siapa? Tergantung orang tua kamu. Kalau Bapak suku Banjar. Nah, ada juga yang Dayak Ngaju. Berarti kalian Dayak Ngaju. Bilal? Muzaki? Tolong Pak, adik Pak menangis gara-gara jain Pak. Mana bolanya? Oh, pas waktu olahraga. Bukan di kelas. Oh. Gimana tadi tuh? Nggih. Tadi batal minuman adik Pak, pasukan bunganya. Tidak sengaja. Enggak. Sengaja. Siapa yang sengaja? Iya. Menendang bola. Tadi pas kami di bawah main bola, tanding lawan laki yang sudah menangis dalam
Pak. Kalian melihat tidak kejadiannya? Kalau mau, nah jangan, tidak boleh mengatakan sengaja. Mereka yang bilang Pak, dari anu jahit. Iya. Pakai apa? Pak. Ayo, tidak boleh menuduh orang kalau dia tidak sengaja. Pak. Kalau sengaja, Anu sengaja kenapa akhirnya Pak? Bacaan kan tidak anunya pulang adik Pak. pakai apa dia nih? Bola. Nah, kamu kalau sembarangan menuduh orang malah kamu yang disalahin. Ayo. Pak, jadi kiper yang berisiko. Dipa, sengaja atau tidak sengaja orang mano kamu itu? Ayo. Tidak boleh kita memfitnah orang kalau orang tidak sengaja. Siapa menendang meja? Zain. Kenapa dia menendang meja tadi? Zain. Kenapa kamu menendang meja, Dipa? Nah. Tuh, itu Zainnya bilang nggak sengaja. Ayo gimana? Zain. Nanti kalau kamu naik ke atas wajib minta maaf sama Dipa walaupun tidak sengaja, oke? Baik. Baik, selesai. Pak, bicara apa nanti? Boleh. Udah selesai? Oleh kada itu. Ya. Baik, sekarang semuanya duduk di tempat masing-masing, bawa buku paket. Kita mau akhiri pembelajaran hari ini dengan baca sama-sama. Oke. Baik. Dengarkan dan kemudian. Oke, baik. Ya, kita baca sama-sama dengan basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah dari seorang dan perempuan menjadikan kamu dan bersuku-suku agar kamu saling sesungguhnya mulia di antara kamu orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Hujurat surah ke-49 ayat ke-13. Oke. Hamdalah satu kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alay Opar. Minta tolong Bapak. Bisa? Bisa Opar? Ya. Kemudian yang kalian berdua mulai hari ini, mulai pertemuan yang akan datang, kalau keluar tanpa seizin Bapak, langsung keluar. Bapak keluarkan dengan tas-tasnya. Bisa? Oke, paham? Kalian itu disekolahkan untuk diajarkan sopan santun. Kalau ada guru itu izin. Kenapa kalian keluar kayak kucing, kayak ayam? Kalian itu bukan hewan. Muzaki ini dari tadi beberapa kali sudah. Tuh, biar kamera nanti menjelaskan ke orang tua kamu. Biar kalian tahu. Aupar juga. Sudah dikasih tahu kalau di kamera itu tidak salah. Bapak membuat video pembelajaran itu buat kalian dilihat di rumah materi apa yang dipelajari tadi biar ingat lagi. Malah kalian tutup-tutupi kamera itu. Kalau Bapak marah gini baru tahu kalian. Aneh kalian ini. Seperti tidak diingatkan. Kalian berdua juga sama. Dicontoh itu Bilal. Izin dia kalau keluar. Kalau tidak diizinkan jangan keluar. Biar kalian terdidik, bersopan santun. Kalau orang tua kalian ternyata tidak mengajarkan itu, terapkan apa yang kami ajarkan oleh para guru di sini. Jangan meniru orang tua kalau orang tua tidak mengajarkan seperti itu. Kalian biasakan dengan orang tua minta izin. Guru kami mengajarkan minta izin selalu, Bu, Pak. Paham? Paham, Tom?
Kebiasaan nanti keluar-keluar seperti itu. Ada kalanya guru itu harus membuat kalian tertawa. Ada kalanya guru itu harus membuat kalian seperti ini, ditegur. Supaya kalian sadar, baik tidak kelakuan kalian itu. Keluar tanpa izin itu tidak baik. Bahkan orang yang terlambat saja Bapak suruh di luar dulu. Kamu berdiri dengan rapi, dengan baik, kemudian ketuk pintu itu, lalu ucapkan salam, jangan langsung masuk. Bila kalian terlambat, lihat, tidak boleh seperti ini. Langsung masuk, tidak boleh. Ada guru harus dihormati. Ini bukan hanya sebatas rumah biasa, ini rumah bersama. Kaki tetap di luar, tangan boleh di dalam untuk mengetuk. Assalamualaikum, Pak. Maaf saya terlambat, boleh saya masuk? Seperti itu orang yang sekolah. Makanya kita sekolah dididik di sekolah itu biar jadi orang yang cerdas, orang yang soleh, solehah. Paham, Tom? Nah, Bapak sedikit saja marahnya, tapi bercandanya banyak. Aduh. Ingat pesan Bapak hari ini? Iya. Izin kalau mau keluar atau melakukan sesuatu apapun itu. Karena kalian itu harus dibedakan mana hewan, mana manusia. Kecuali kalian kucing, boleh? Baik, Bapak akhiri, mohon maaf atas segala penyampaian. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas semua. Amin ya Rabbal. Ucapkan salam. Oke, terima kasih banyak.